Oke, baik, hari ini kita akan mempelajari tentang pengenalan sistem kendali, di mana nanti akan dijelaskan tentang historinya sedikit, kemudian variabel yang ada di dalam sistem kendali, serta open loop dan closed loop sistem. Ya, asal mula dari sistem kendali ini adalah ketika James Watt di abad ke-18 ini menemukan mesin uap, di mana pada mesin uap itu dia membuat sebuah sistem kendali untuk mengatur kecepatan pergerakan mesin uapnya. Kemudian lanjut pada abad ke-19, ada Minorski, ada Hazen, kemudian ada Naikis, jadi sekitar tahun 1922 sampai 1934. Ini mengembangkan sistem kendali, di mana pada tahun 1922 Minorski ini membuat sebuah automatic control untuk steering kapal, serta menjelaskan bahwa kestabilan sistem itu dapat dianalisa menggunakan persamaan diferensial dari sebuah sistem. Kemudian tahun 1932 Naikis mengembangkan sebuah prosedur sederhana untuk menentukan kestabilan dari sebuah sistem closed loop berbasis steady state response dari sinusoidal input. Kemudian lanjut tahun 1934, Hazen memperkenalkan sebuah servo mechanism. Ini digunakan untuk mengatur posisi dari sebuah sistem yang mau dikendalikan. Kemudian Hazen juga mendiskusikan tentang relay servo mechanism yang dapat digunakan untuk closed loop changing input. Kemudian lanjut ke histori ketiga, yakni pada tahun 1940-an. Tahun ini mulai memperkenalkan sebuah frekuensi respon method, ya. Jadi diperkenalkan oleh Bode. Nah, nanti Bode ini dikenal dengan metode Bode plot. Jadi sama, ini untuk menganalisa kestabilan sistem. Oke, setelah ini muncul PID controller untuk industrial control pada tahun 1940 hingga tahun 1950. Ini untuk mengendalikan pressure, temperatur, dan lain-lain. Ini di dalam sebuah industri pada awal tahun 1940. Ini namanya Ziegler dan Nichols. Mereka mengusulkan saran untuk tuning PID, ya. Jadi PID itu bisa dituning secara otomatis dengan beberapa cara, dengan cara yang mereka punya. Jadi bikin rules sama mereka. Nah, nanti kemudian diketahui, dikenal dengan nama Ziegler-Nichols. Saat ini kan biasa kita gunakan, ada yang metode try and error, ada yang pakai tuning pakai metode Ziegler-Nichols, seperti itu. Kemudian selanjutnya pada akhir tahun 1940 sampai 1950, ini namanya Evan mulai memperkenalkan metode analisa kestabilan sistem yang lain, yakni root locus. Jadi analisa kestabilan itu tidak hanya dicari menggunakan frekuensi respon, bisa juga dengan root locus. Kemudian, jadi dengan perkembangan teknologi saat ini, modern control teori yang digunakan itu based on time domain analysis. Jadi dari persamaan diferensial sebuah sistem itu bisa diketahui kontrolnya itu berdasarkan persamaan diferensial tersebut. Jadi dianalisa dulu kondisinya stabil atau tidak. Nah, dalam sebuah sistem kendali terdapat beberapa istilah atau variabel yang perlu diketahui, yakni kontrol variabel dan kontrol sinyal atau manipulated variable. Nah, istilah ini merupakan dapat diartikan sebagai kualitas atau kondisi yang diukur dan dikendalikan. Nah, biasanya istilah ini juga disebut sebagai control output system.
Kemudian istilah selanjutnya adalah plans yang merupakan suatu device atau alat yang hendak kita kendalikan. Contohnya mechanical device, kemudian ada AC, kemudian ada chemical reactor, dan lainnya mungkin bentuk fisika dari sebuah sistem, misalnya itu bisa juga dijadikan sebuah plan. Seperti hasil reaksi fisika dari kereta api, lokomotif, dan segala macam. Nah, ada juga yang namanya proses, ini bertugas untuk memproses alur dari sistem kendali. Nah, setelah proses itu ada namanya sistem. Nah, sistem itu merupakan kombinasi dari beberapa komponen. Jadi ada di dalam situ ada proses, ada plan, kemudian ada referensinya, ada output. Nah, itu saling bekerja sama untuk mencapai suatu kondisi tertentu. Kemudian selanjutnya ada disturbance yang merupakan sinyal. Sinyal ini nanti akan berpengaruh kepada sistem, bisa itu membuat sistemnya menjadi tidak stabil atau bisa membuat sistemnya menjadi stabil, seperti itu. Nah, kemudian lanjut dengan feedback. Yaitu feedback ini bekerja untuk memastikan sistem dalam selalu kondisi oke. Jadi feedback system ini cara kerjanya itu mengurangi disturbance sinyal yang tadi dengan referensi sinyal yang dihasilkan sehingga error yang terjadi itu tidak ada. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke contoh sistem kendali. Jadi contoh sistem kendali pada robotika itu seperti contohnya motor speed control atau motion control. Nah, ini bisa digunakan untuk humanoid robot, untuk UAV atau delta robot, kemudian ada exoskeleton dan segala macam yang sudah diberikan di project PBL-nya, itu semuanya bisa dimasukkan sistem kendali di dalamnya. Kemudian untuk goal prediction dan detection, misalnya mau mencari keberadaan gawang dan segala macam, itu bisa menggunakan sistem kendali ini. Nah, pada pembangkit listrik misalnya, sistem kendali dapat diaplikasikan pada sistem pembangkit tenaga mikrohidro. Nanti sistem kendalinya itu digunakan untuk mengatur kecepatan generator, sehingga output frekuensi generatornya itu tetap stabil sesuai dengan yang diperlukan oleh sistem. Nah, selanjutnya itu di dalam sebuah sistem kendali terdapat open loop dan closed loop system, di mana di dalam closed loop system itu terdapat yang namanya feedback control. Nah, feedback control system ini dia akan mempertahankan hubungan antara output sinyal dan referensi sinyal dan membandingkan perbedaannya. Jadi sebenarnya feedback control system itu sama dengan closed loop system karena sama-sama mempunyai feedback sinyal untuk referensi sinyal di awalnya. Kemudian open loop control ini sistem yang tidak mempunyai feedback sinyal sehingga outputnya itu tidak memiliki efek apapun terhadap kontrol aksinya. Ya, yang terakhir ini ada tugas khusus untuk prodi RPE. Jadi membuat resume tentang feedback atau closed loop control dan open loop control sinyal. Jadi cari tahu kelebihan dan kekurangannya masing-masing beserta contoh yang dapat diimplementasikan pada prodi RPE. Ya, tugasnya ditulis tangan dan diupload di Learning. Oke, sekian materi hari ini. Terima kasih.